kabarnya? Pastinya luar biasa. Hari ini kembali kita mau memuji nama Tuhan. Walaupun secara online, tapi kakak percaya adik-adik akan tetap semangat, adik-adik akan tetap sukacita, adik-adik mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ayo Matthew, sapa teman-temannya. Halo, bagaimana kabarnya pastinya? Baik, luar biasa, And powerful. Ayo adik-adik, kita mau angkat pujian Selidiki Hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Nanti Metia akan memimpin doa kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami Tuhan sedang menyembah Engkau Tuhan. Sekarang waktunya kami Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan supaya kami Tuhan bisa menyanyi-nyanyi Tuhan dan bersorak-sorai Tuhan. Yesus ya. Amin. Yuk adik-adik, dimanapun adik-adik berada, semuanya bangkit berdiri, karena hari ini kita mau jalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus.
Tuhan. Yuk kita angkat pujian. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita semua adalah Laskar Kristusnya Tuhan. Yuk adik-adik, Tuhan siapa yang paling hebat? Tuhan siapa yang paling kuat? Adalah Tuhan kita. Yuk kita angkat pujian ini. Kuat-kuat yang terkuat. Ayo. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Wah adik-adik, kita harusnya bangga punya Tuhan yang kuat, yang hebat, dan yang besar, dan tidak ada tandingannya. Ayo adik-adik, sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku lihat
mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan atas hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami telinga seorang murid dan hati seorang murid yang mau dibentuk Tuhan. Biar ketika firman Tuhan yang kami dengar hari ini itu masuk ke dalam hati kami, firman itu bisa tumbuh subur dalam hati kami, dapat berbuah, dapat bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah-buah yang lebat dalam hidup kami Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kami merasakan kasih Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan telinga kami siapkan hati kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan telinga adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih hati adik-adik. Biar setiap firman Tuhan yang adik-adik dengar itu dapat tumbuh dalam hati adik-adik dan berbuah lebat dalam hidup adik-adik. Tema firman Tuhan hari ini adalah Saya Laskar Tuhan. Siapa di antara adik-adik yang mau dipakai sebagai laskarnya Tuhan Yesus? Bukan hanya adik-adik, kakak juga mau menjadi laskarnya Tuhan Yesus. Tapi bagaimana caranya? Kira-kira apakah Tuhan memilih karena kita pintar? Atau Tuhan memilih karena kita cantik atau ganteng? Atau Tuhan memilih kita karena kita kaya? Ternyata bukan karena semuanya itu adik-adik. Tuhan mau kita menjadi alatnya. Sebab Tuhan ingin semua manusia menjadi terkam sekerjanya. Tuhan mau memakai semua orang untuk memberkati dan menyelamatkan banyak orang adik-adik. Yang Tuhan cari bukan kekayaan kita, yang Tuhan cari bukan karena kita pintar, yang Tuhan cari bukan karena kita cantik atau ganteng, tapi Tuhan mencari hati kita. Hati, ya. Ingat adik-adik, buat Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Adik-adik, sebelum seseorang bisa dipakai sama Tuhan, Tuhan akan melihat hati orang tersebut. Saat hati seseorang percaya sepenuhnya dan rindu dipakai oleh Tuhan, maka orang tersebut akan dipakai oleh Tuhan. Ingat ya adik-adik, Tuhan tidak hanya memakai umat yang sudah menjadi miliknya. Adik-adik ingat cerita tentang seorang wanita. Dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan awalnya, tapi ketika dia mendengar bahwa ada suatu bangsa yang besar sedang menuju tanahnya, tanah Kanaan tempat dia tinggal, dan bangsa itu adalah bangsa yang disertai oleh Tuhan. Dia kemudian percaya kepada Tuhan. Dia menolong 2 orang pengintai untuk sembunyi di dalam rumahnya. Dan kemudian dia mengeluarkan pengintai itu dari tembok rumahnya, dari jendelanya. Hingga pengintai itu bisa selamat adik-adik. Adik-adik masih ingat ceritanya? Siapa nama perempuan itu? Betul adik-adik, namanya Rahab. Rahab orang Kanaan yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena dia mendengar bahwa Allah Israel adalah Allah yang dahsyat luar biasa, akhirnya Rahab percaya kepada Tuhan. Tuhan juga tidak hanya memakai orang yang berpengalaman seperti Musa, tetapi Tuhan juga memakai Yosua, orang yang masih muda, yang tidak berpengalaman seperti Musa, yang tidak mengerti kepemimpinan. Tuhan selalu mengingatkan Yosua untuk Yosua selalu bersemangat dan menguatkan hatinya. Tuhan selalu berkata sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hingga akhirnya adik-adik, Yosua mampu memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan adik-adik, meskipun orang kepunyaan Tuhan
selalu berbuat dosa, Tuhan tidak membiarkan mereka begitu saja. Tuhan terus memilih para pahlawannya. Seperti adik-adik masih ingat pahlawan yang Tuhan pilih yang tangannya kidal itu loh. Betul, Ehud Tuhan pakai. Meskipun dia kidal, Tuhan pakai untuk mengalahkan Raja Moab. Kemudian seorang wanita bernama Deborah yang maju berperang bersama dengan laki-laki dan mengalahkan Panglima Sisera. Deborah seorang nabiah, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia maju berperang bersama dengan para laki-laki yang lain, hingga akhirnya Sisera dia kalahkan. Juga Gideon, seorang yang rendah diri karena dia berasal dari suku yang paling kecil di antara bangsa Israel. Juga dia adalah kaum yang paling kecil di antara sukunya. Tapi Tuhan menjadikan dia seorang pahlawan, adik-adik. Karena apa? Karena Gideon percaya kepada Tuhan dan karena Gideon menyerahkan hatinya sama Tuhan. Hingga akhirnya orang-orang Midian dikalahkan oleh Gideon. Selain Gideon, adik-adik masih ingat cerita yang lain lagi? Wah, pasti adik-adik ingat tentang cerita tentang orang yang mengasihi Tuhan meskipun dia masih kecil. Samuel. Meskipun Samuel masih kecil, tapi dia sudah bisa mendengar suara Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan memakai dia menjadi nabi yang besar di antara untuk bangsa Israel. Adik-adik juga ingat kan kisah Daud? Masih kecil, tapi dia bisa mengalahkan Goliat yang raksasa yang tinggi besar. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi karena pengalaman pribadinya bersama Tuhan. Tuhan yang selalu menemani Daud ketika Daud mengembalakan kambing dombanya yang 2-3 ekor di padang rumput. Tuhan yang sama itu yang menemani Daud ketika Daud harus mengalahkan Goliat yang tinggi besar. Daud begitu percaya kepada Tuhan. Daud sungguh-sungguh memelihara hatinya dan dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Juga Salomo, anak Raja Daud, ketika dia diangkat menjadi raja, padahal dia masih berusia muda, tapi dia hanya meminta hikmat kepada Tuhan untuk bisa memimpin bangsanya. Hingga akhirnya Tuhan berikan kepada Salomo hikmat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, adik-adik. Nah, adik-adik, itu semua adalah bukti bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang begitu percaya kepada Tuhan. Karena orang-orang tersebut sudah menyerahkan hati mereka, sudah begitu percaya kepada Tuhan. Selama hati kita berpaut kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Tapi adik-adik, berbeda jika hati orang-orang itu berubah setia kepada Tuhan. Adik-adik ingat cerita tentang Simson? Bahkan sebelum Simson lahir, Tuhan sudah mempunyai rencana yang hebat atas hidup Simson. Tapi Simson mati karena akibat ulahnya sendiri. Kenapa? Dia tidak mau mendengarkan perintah orang tuanya. Padahal orang tuanya itu sudah mendengar perintah dari Tuhan. Simson melawan orang tuanya. Adik-adik, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang tidak mau dengar-dengar kata dia. Demikian juga dengan Raja Saul, raja pertama bangsa Israel. Tuhan yang memilih Raja Saul. Tapi karena Saul tidak taat dan hatinya dipenuhi oleh iri hati, akhirnya Saul mengalami kekalahan dan akhirnya Tuhan menolak Saul menjadi raja atas Israel hingga akhirnya Saul digantikan oleh Daud. Adik-adik, Tuhan
Tuhan sangat ingin memakai semua kita, tapi Tuhan mau kita menyerahkan hati kita dan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Adik-adik, dosa manusia yang bertambah banyak tidak sanggup menghentikan kasih Tuhan Yesus. Ia tetap memilih untuk mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, semua orang yang berdosa. Karena melalui kematiannya di atas kayu salib, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti menerima hidup yang kekal. Dan kini adik-adik, selain kita menerima hidup yang kekal, hidup kita juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjadi jawaban untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi adik-adik, menjadi berkat itu bukan nanti tunggu ketika adik-adik sudah besar, tapi dari adik-adik kecil pun adik-adik sudah bisa menjadi berkat. Tuhan akan pakai adik-adik. Ketika ada yang sakit, adik-adik bisa doakan. Ketika ada yang lagi bersusah hati, adik-adik bisa hiburkan. Kalau ada yang lagi berbeban berat, adik-adik mau dengarkan ketika mereka bercerita. Adik-adik bisa menguatkan mereka. Adik-adik bisa menolong orang-orang yang susah. Itu caranya adik-adik bisa menjadi berkat. Di rumah, adik-adik bisa menjadi berkat untuk papa mama. Adik-adik membantu membereskan rumah, membereskan kamar adik-adik. Adik-adik belajar dengan rajin, mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Itu salah satu cara adik-adik bisa menjadi berkat. Ketika adik-adik menjadi anak-anak yang rajin, ketika adik-adik menjadi anak-anak yang berprestasi, ketika adik-adik bisa menjadi jawaban untuk orang-orang di sekitar adik-adik, ketika adik-adik menguatkan orang-orang yang di sekitar adik-adik, ingat, nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui hidup adik-adik. Orang akan melihat ada Tuhan Yesus dalam diri adik-adik. Wow, pasti Tuhan Yesus bersuka cita. Tuhan Yesus senang karena adik-adik sudah menjadi laskar-laskarnya Tuhan di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, kita mau menjadi berkat untuk banyak orang. Kita mau menjadi berkat untuk papa mama. Kita mau menjadi berkat untuk kakak adik kita. Kita mau menjadi berkat untuk guru kita di sekolah. Menjadi berkat untuk teman-teman kita. Menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Pasti adik-adik bisa melakukan itu. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus dalam diri adik-adik. Ada Tuhan Yesus dalam diri kakak. Yuk, kita semua bisa menjadi laskarnya Tuhan Yesus. Pasti kita bisa. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita belajar bersama-sama ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 10a. Yuk kita katakan bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ayo katakan lagi ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10a. Yuk, kita katakan lagi bersama-sama ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam
Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10a. Nah, sekarang adik-adik, kita isi bersama-sama kata-kata yang kosong dalam ayat hafalan kita hari ini. Efesus 2 ayat 10a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Wow, adik-adik sudah mulai hafal. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10a. Sekarang adik-adik, kita katakan bersama-sama ya ayat hafalan kita hari ini. Pastinya adik-adik sudah hafal. Efesus 2 ayat 10a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Wow, adik-adik sudah hafal semuanya. Jangan lupa adik-adik buat videonya dan kirim, minta tolong sama papa mamanya untuk kemudian mengirimkannya di grup orang tua gereja Anda. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, kemudian ayat hafalan. Nah, adik-adik, sesuai dengan ayat hafalan kita hari ini, bahwa kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya adik-adik, seperti para pahlawan iman yang tadi sama-sama kita dengar tentang Rahab, tentang Daud, tentang Ehud, tentang Deborah, tentang Gideon, tentang Samuel. Kita mau contoh hidup mereka, terlebih kita mau contoh Tuhan Yesus. Biar sungguh melalui hidup kita, orang bisa melihat perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, hingga orang bisa memuliakan Allah.
Kemudian ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelumnya, ayo semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan atas kami pribadi lepas pribadi. Kalau sampai hari ini kami ada, itu kemurahan Tuhan atas kami. Kami berdoa Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan senantiasa ada beserta dengan kami. Berkati papa mama kami, berkati saudara-saudara kami Tuhan. Berkati guru kami, berkati teman-teman kami, dan berkati tetangga-tetangga kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang mempunyai karakter Kristus. Biar melalui kehidupan kami, meskipun kami masih kecil, tapi orang bisa melihat perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kami, dan mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pelihara hidup kami Tuhan sepanjang hari ini. Sukacita, damai sejahtera, penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus